Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 8 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Broko Kroni sudah dihajar oleh Dewa karena ngomongnya sudah ngelantur, dan di sini juga si Broko Kroni juga pergi dari tempat itu. Lalu si Livia juga membawa Junior untuk dibawa jalan-jalan di dekat kolam renang. Tapi di sisi lain, dengan si Nurus Tunjung, si Priska si Broko Kroni keluar, dia dimanfaatkan oleh dia karena dia juga akan mengambil koper yang berisi uang itu dari si Kevin, dan dia juga langsung masuk ke kamarnya si Broko Kroni. Lalu si Priska juga dia mencari-cari koper itu tadi mana ditaruhnya sama si Broko Kroni. Enggak lama kemudian koper itu yang berisi uang juga ketemu sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia keluar dari kamar si Broko Kroni, dan dia juga sambil takut ketahuan sama orang di sana. Di sini Mbak Lia pas dia mau mengantarkan berkas kepada Bu Farah, tiba-tiba dia tabrakan sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu di sini juga si Priska juga dia panik dan kaget karena koper yang dibawa sama dia itu jatuh ke bawah. Lalu Mbak Lia juga nanya kepada si Priska, "Ini koper apa?" kata Mbak Lia kepada si Priska. Tiba-tiba datanglah Bu Farah. Di sini terlihat si Nurus Tunjung si Priska juga dia sangat panik dan dia juga sangat kaget. Tiba-tiba datang Bu Farah, tapi Bu Farah dia malah menanyakan kepada Mbak Lia mana berkas itu. Dia kata Bu Farah, singkat cerita Bu Farah sama Mbak Lia juga dia meninggalkan si Nurus Tunjung si Priska yang dia membawa koper yang berisi uang dari kamarnya si Broko Kroni. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di pinggir kolam renang di sini si Livia juga dia lagi membawa main Junior. Lalu Dewa juga mengikuti si Livia. Gak lama kemudian Dewa juga sama Nana juga dia masuk lagi ke dalam rumah, dan di sisi lain si Livia di sini pas dia mau mengasih susu kepada Junior karena Juniornya menangis, tiba-tiba susu itu habis. Lalu si Livia juga dasar hoon, si Junior di sini ditinggalin sendiri di pinggir kolam renang. Lalu di sisi lain terlihat Neratu yang lagi jalan pagi di dekat kolam renang. Dia juga sangat kaget dan terkejut melihat rodanya Junior ada di pinggir kolam renang. Dan kemana si Livianya, kata batinnya Neratu. Dia juga dikagetkan lagi dengan rodanya Junior mau masuk ke kolam renang. Dia juga menunjuk sambil berteriak-teriak, dan dia juga mau menghampiri rodanya Junior, tapi dasar udah tua, tiba-tiba lututnya sakit. Lalu Neratu juga berteriak-teriak kepada Bu Farah sama Balia dan Dewa, dan Bu Farah juga yang tidak jauh dari kolam renang itu dia mendengar teriakan Neratu. Pas dia melihat ke kolam renang, dia sangat kaget dan terkejut melihat rodanya Junior sudah amang-amangan di kolam renang. Dia juga langsung menghampiri ke Neratu. Dan di sisi lain terlihat Dewa dan Nana yang lagi di kamar. Dia sangat kaget dan terkejut mendengar teriakan Neratu sama Bu Farah. Itu suaranya dari kolam renang, kata Dewa. Dewa juga langsung ke kolam renang. Pas sampai ke sana dia juga merotot kaget melihat roda Junior sudah amang-amangan di dalam kolam renang. Dewa juga langsung dengan sigap dia juga langsung aku cubar karena kena kolam renang dan langsung menolong Junior. Alhamdulillah Junior juga bisa diselamatkan oleh Dewa Buana. Lalu Junior juga diambil dari kursi roda itu dan dikasihkan kepada Bu Farah. Bu Farah di sini sangat kaget dan dia juga sangat marah, geram banget kepada si Livia. Lalu Dewa juga dia langsung naik ke atas. Di sini si Livia juga yang lagi diocehin oleh Dewa sama Bu Farah, dasar oon. Lalu Nana juga dia pergi untuk mengambil anduk. Dewa sama Bu Farah juga masih dia memarahin si Nurus Tunjung yaitu si Livia yang oon. Di sisi lain terlihat si Broko Kroni dia melihat istrinya yang lagi dimarahin oleh Bu Farah sama Dewa. Dia juga menghampiri mereka ke tempat itu. Lalu pas sampai ke sana dia juga langsung menggendeng istrinya yang lagi dimarahin oleh Bu Farah dan Dewa. Lalu di sini lagi-lagi si Roni juga dia ngomong lagi kepada Dewa. Kata saya juga apa?
bayi yang punya tanda di bahu kirinya itu bakal sial seumur hidup, kata si Bro Koko Kroni kepada Dewa. Lalu Neratu juga di sini sangat murka banget kepada si Roni. Kamu sekali lagi ngomong kayak gitu, kamu harus angkat kaki dari rumah ini, Roni, kata Neratu sambil menunjuk kepada si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia pergi dari tempat itu langsung ke kamar. Pas di kamar dia juga ngomong kepada Livia, kita bawa Junior ke dokter kulit untuk menghilangkan tanda di bahu kirinya Junior, kata si Bro Koko Kroni kepada Livia. Singkat cerita, si Bro Koko Kroni juga dia keesokannya dia membawa Junior sama si Bro Koko Kroni ke dokter kulit. Lalu si Bro Koko Kroni juga ngomong kepada dokter bagaimana bisa dihilangkan nggak masalah tanda lain itu. Lalu dokter juga dia menjawab bisa, kata dokter kepada si Bro Koko Kroni. Di sini si Livia juga dia ikut campur ngomong, tapi jangan ada tanda sedikit pun, kata si Livia kepada dokter. Lalu di sisi lain Nana yang sudah sembuh tangannya dia juga ke kamarnya si Livia. Tiba-tiba Junior tidak ada. Lalu Nana juga sama Dewa juga menelepon si Livia dan Dewa juga menelepon si Bro Koko Kroni. Singkat cerita, untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam, Nana dan Dewa juga dia menemukan si Bro Koko Kroni di rumah sakit. Nana sama Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Dia melihat si Bro Koko Kroni sama si Livia tidak dengan Junior, dan dia juga menanyakan kepada si Bro Koko Kroni, kemana Junior, kata Nana kepada si Bro Koko Kroni. Dewa juga sangat murka banget kepada si Bro Koko Kroni. Singkat cerita, Junior juga bisa dibawa lagi oleh Dewa dari rumah sakit. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu, Balia mau ketemu sama Bu Farah, tiba-tiba ada orang di depan pintu. Lalu Balia juga dia ngomong kepada orang itu. Pas dia menengok, tiba-tiba ini tiada lain adalah si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia si Hiledatel juga dia mau lari dari tempat itu, tapi dengan sigap Balia juga lihat dia menjewang ciput yang dipakai oleh si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia si Hiledatel juga dia menengok pada Balia, dan Balia juga sangat kaget dan terkejut. Di sini si Alia si Hiledatel juga sama sangat terkejut. Kamu itu kan si Alia yang telah menculik Junior, kata Balia sambil tolong-tolongan kepada sapam yang ada di keluarga Dewa Buana. Lalu keesok harinya di sini Dewa juga dia sangat kaget dan Nana ketemu sama si Kate, Kelvin dan si Alia si Hiledatel. Lalu Nana sama Dewa juga, kok bisa si Alia si Hiledatel sama si Kate, Kelvin bebas, kata Dewa dan Nana. Singkat cerita dia juga langsung pergi pulang ke rumahnya. Pas malam hari di kamar Nana juga dia ngomong kepada Dewa, saya jadi takut sekarang si Alia si Hiledatel sama si Kelvin bebas dari penjara. Takutnya dia mengganggu kita terus, kata Nana kepada Dewa. Tapi Dewa juga dia menenangkan istrinya, tenang aja, saya akan menjaga kamu 24 jam penuh, kata Dewa kepada Nana. Lalu terlihat di sisi lain Pasha, Lucky sama Dewi dia lagi ngobrol masalah hubungan Pasha sama Lula. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada si Nurus Tunjung, si Priska, si Jenong, si Muka Dua. Dia melihatin dan mendengarkan pembicaraan Pasha, Lucky dan Dewi. Dia juga sangat sakit batinnya karena Pasha tetap dia mau berusaha untuk mendapatkan Lula. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin suka budah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.